artificial AI, itu aja. Ini yang terbaru. Oke, share aja ya. Boleh sebagai alat bantu untuk mempertajam penelitian kita, alat bantu penulisan, ya. Sini mulai pendeteksian LGBT, rekomendasi sosial, dan semuanya ada di situ semua. Nah, saya akan coba demokan sebelumnya bagaimana sih menggunakan artificial intelligence. Nanti baru kita akan jelaskan dengan pelan-pelan sekali. Ya, nanti kita akan belajar apa sih itu prompt engineering, kemudian apa sih itu context engineering, dan semuanya. Ada persona, ada konteks, ada prompt atau tugas, ya, tugas. Kemudian ada iterasi. Oke. Dan mudah-mudahan tujuan kami dan kita semua, minimal 10 juta masyarakat akademis Indonesia bisa memahami dan menggunakan artificial intelligence dengan benar. Oke, kita mulai ya. Oke, misalnya apa tadi, karya ilmiah. Yang paling banyak tadi tesis dan disertasi ya. Oke. Oke. Saya jawab dulu pertanyaannya, saya menggunakan beberapa, ini namanya kursor, beralat bantu untuk menulis. Nah, kemudian saya menghipnotis dia, adalah seorang profesor. Nah, ini kasusnya saya akan membuat penelitian bagaimana artificial intelligence itu bisa mengakselerasi tupoksi dan kemampuan para guru, khususnya di daerah tertinggal, di daerah-daerah terluar ya. Bagaimana di sana, kalau yang di kota-kota besar gampang sekali mendapatkan informasi. Nah, saya lagi melakukan penelitian bagaimana ini bisa dilakukan di sana. Nah, saya hipnotis dulu, adalah seorang profesor di bidang artificial intelligence dan seterusnya, bla 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 bla. Oke, kemudian saya sudah menyiapkan juga jurnalnya. Jurnalnya sudah saya siapkan. Nah, ini sebagai contoh saya memakai 3 paper ya. 3 paper. Oke. Langkah pertama saya harus dia terhipnotis dulu. Oke, dia sudah terhipnotis oleh kita. Oke, kemudian saya meminta dia untuk membaca jurnalnya. Tolong baca per 200 baris paper ini. Paper yang mana? Kita tinggal tarik paper ini sampai baris akhir. Nah, yang sedang saya lakukan ini adalah
saya memastikan artificial intelligence itu tahu apa yang sedang saya lakukan. Nah, di sini dia tahu, dia membaca baris per baris. Tebal papernya, artikelnya. Kemudian lakukan juga dengan yang kedua misalnya. Yang ini juga. Ya. Jadi intinya kalau pakai AI itu Bapak Ibu harus memasukkan konteks ya, nanti kita bahas satu-satu. Nah, yang ketiga baca ini juga. Oke. Jadi ini adalah proses memberikan referensi. Nah, ketika jurnal sudah saya baca, ada bagian tertentu yang difokuskan. Nah, ya artinya dia sudah paham tentang apa yang akan kita lakukan. Itu yang pertama kali. Kemudian kalau disertasi biasanya mulai dari novelty dulu ya. Kalau orang Indonesia sopan pakai tolong ya. Berbicara dengan mesin pakai tolong. Tapi nggak apa-apa ya. Tolong buatkan ide novelty, ide kebaruan dari konteks di atas. Dari ini ya, konteks di atas, simpan dalam file novelty. Nah, dia akan mencari, nanti terisi novelty-nya. Oke. Kemudian carikan juga kemungkinan gap dan simpan dalam tarik riset gap-nya. Oke. Set gap. Nah, udah dapat gap-nya, saya baca novelty-nya, misalnya di sini. Nah, kemudian misalnya saya iterasi, saya suka novelty yang ke-1 atau pertama. Tolong hapus lainnya. Nah, ini contoh. Nah, karena saya sudah kunci dengan jurnal-jurnal tadi, maka dia tidak akan lari kemana-mana. Oke, ini novelnya udah dapat. Nah, kemudian saya kembangkan lagi, misalnya atau dalam lagi novelty ini.
Jadi peranan AI mengekstrak informasi dari sebuah paper atau beratus-ratus paper, kemudian men-trigger ide dan otak kita untuk, nah di sini kita, oh iya saya nggak kepikiran ternyata ada novelty yang seperti ini, oh iya ya, nah tugasnya IA. Kemudian riset gap-nya sudah, ini novelty-nya. Kemudian misalnya belum punya judul, tolong berikan 10 judul untuk disertasi saya. Nah, berdasarkan harus disandarkan kepada jurnal 1, jurnal 2, nah ada novelty, riset gap-nya juga. Jadi berdasarkan dokumen-dokumen ini, tolong berikan saya 10 judul untuk disertasi saya. Simpan dalam, judul masih kosong ya, dalam file judul. Nah, IA akan bekerja. Jadi cara, mungkin ada Bapak Ibu yang memakai ChatGPT asal menulis, nah itu berbahaya sekali sebenarnya. Karena skor Turnitin sekarang sudah update logaritmanya ya. Oke, kita tunggu judulnya. Oke, nah saya dapat beberapa judul di sini. Kemudian misalnya saya mau iterasi, namanya proses iterasi. Saya suka judul ini. Tolong berikan 3 variasinya. Oke, misalnya saya suka yang ini, dan judul, kemudian saya mulai drafting di sini. Drafting itu menulis cepat ya, dengan bantuan artificial intelligence. Judul disertasi, kalau tesis ya tesis, karya ilmiah ya, artikel ya artikel. Oke. Berdasarkan semua konteks pembicaraan kita sebelumnya, artinya semua histori percakapan ini, tolong buatkan saya outline untuk proposal, misalnya disertasi. Ubah file, tarik saja ke sini, klik. Dia akan mengolah data. Nah, dia mulai membuatkan Nah, ini contoh step by step bagaimana kita menggunakan artificial intelligence sebagai alat bantu kita, sebagai partner kita. Oke. Nah, terus ini yang terpenting. Kita sebagai peneliti
masih harus memegang kendali penuh atas karya kita, ya. Plagiasi sebisa mungkin dijauhkan. Jadi kita kontrol. Cara mengontrolnya juga mudah sekali. Berikan 5 sub-ide, masing-masing ide 5 kata, biar kita mudah editnya. Artinya saya meminta sub-ide dari ide yang dia berikan. Nah, oke. Kemudian di sini juga. Nah, ini contoh prompt yang nggak lengkap dalam bentuk PowerPoint. Nah, ini keluar. Oke, kemudian intinya kita masih memegang ini kita, karya dan ide alur masih ada di kita. Oke, ini kemudian urgensi penelitian juga. Nah, mudah dari sini kita edit manual. Edit manual mana yang tidak penting. Oh iya ternyata. Nah, fungsi AI di sini memicu otak kiri dan kanan kita. Kalau untuk ternyata ada ya ini yang ini. Nah, berdalam lagi. Nah, diganti ini diedit satu-satu. Kalau kurang ide tambah lagi di sini. Nah, ini kerangka berpikirnya di sini. Ini kerangkanya di sini. Nah, tugas AI. Nah, ini kita edit ya. Disclaimer saya, ini harus diedit sesuai dengan kerangka berpikir Bapak Ibu di sini. Nah, katakanlah ini udah diedit semua, nah tinggal jadikan paragraf. Tolong convert menjadi katakanlah berapa pendahuluan 10 paragraf. Masing-masing paragraf berisi misalnya 50 kata. Oke. Nah, pendahuluan sudah jadi. Kemudian iterasi ya, sitasi. Nah, berdasarkan. Nah, harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Misalnya jurnal 1, 2, 3. Tolong berikan citasi dengan format 7 edition misalnya. Oke, udah ketemu, dia langsung mencitasinya tadi. Mana tadi?
misalnya ini, ulang lagi, baris ke-16. Oke, red mulai 17 ya, baris 17. Nah, sebagai peneliti, kita tidak serta-merta harus percaya kepada jawaban IE. Kita harus validasi, kita harus mempertanggungjawabkan. Anda memberikan di pendahuluan, misalnya semuanya saya blok di bagian pendahuluannya, pendahuluan sampai sini, klik. Anda memberikan beberapa sitasi. Oke. Oh, ada yang virus enggak. Nah, waktu kita mengkonvert paragraf tadi saya lupa, tapi nanti kita praktekkan lagi. Kita beritahu dia untuk tugas Anda hanya merangkai ide kita, misalnya. Oke, saya ulangi lagi sebelum ke ini. Misalnya ini ya, convert ke sub ide, 5 sub ide masing-masing menjadi masing-masing 5 kata. Nah, oke, ini yang masih suka melakukan teknik paraphrasing. Paraphrasing itu hanya mengganti kalimat, tapi secara semantik dia sama. Sekarang sayangnya Turnitin sudah mengubah logaritmanya tentang cara mendeteksi skor dari Turnitin, yaitu semantik plagiarism. Jadi meskipun dibolak-balik katanya pakai software apa segala macam, sekarang kedetek Turnitin. Nah, yang benar gimana? Yang benar yang kita rubah idenya, bukan kata-katanya. Nah, oke, ide. Lihat, katakanlah udah diedit semuanya di sini. Nah, ya jangan terjebak di paraphrasing. Paraphrasing kan cuma mengganti kata, kita buktikan ya. Paraphrasing. Nah, dimensi etis menjadi perhatian penting dalam implementasi AI. Diganti, aspek etika menjadi salah satu fokus utama dalam penerapan AI di bidang pendidikan. Kerangka etika, oleh karena itu, pengembangan kerangka etika, nah ini namanya semantik. Meskipun kalimatnya berbeda, maka Turnitin masih bisa menganggap ini plagiasi. Turnitin intinya sudah tahu cara-cara bahasa seperti ini. Terus yang benar gimana Pak? Ya ini. Yang benar adalah idenya tetap dari kita. Ini. Berarti kita nulis apa, perlu bikin sub ide lagi, sub ide. Biasanya 3 level. Di sini saya beri ide lagi. Saya minta bantuan AI hanya untuk men-trigger pikiran saya. Oh, misalnya nggak penting, harusnya saya nulis ini.
Ya, tolong convert ke paragraf 50 kata dan penting. Tugas Anda hanyalah merangkai ide-ide saya menjadi karya ilmiah yang koheren dan berkesinambungan, misalnya seperti itu. Oke. Nah, jadi tugas dia hanya merangkai kalimat-kalimat. Nah, sekarang soal ini kita melakukan citasi. Citasi sudah tadi ya. Nah, untuk jadiin, misalnya di sini ada klik. Anda memberikan semuanya aja deh, langsung misalnya langsung satu pendahuluan. Anda memberikan citasi tolong berikan confidence level. Ini kata kunci confidence level dari angka 1 sampai 100%. Di mana 1 sama dengan Anda yakin, 100 sama dengan Anda yakin, Anda tidak yakin. Dan jelaskan mengapa dan jelaskan dengan detail. Gitu. Jadi udah cukup. Nah, yang saya lakukan adalah saya mencoba melakukan validasi apa yang dituliskan oleh artificial intelligence. IE menvalidasi lagi. Nah, ini prompt stop. Promptnya kalau nggak detail, kita diskusi dulu. Jangan langsung edit. Nah, di sini 90%. Jurnal terlalu lengkap, pertanyaan tentang kompleksitas hanya 50% karena pernyataan atau umum. Oke. Kalau saya biasanya di atas 85% itu sudah bagus. 90%. Nah, ini ada 80%. Rekomendasi perbaikan. Nah, dia merekomendasikan ikutin aja rekomendasi dia. Udah, jadi satu bab pendahuluan dalam beberapa langkah. Karena caranya benar dan efisien. Nah, dia memperbaiki semua situasinya.
Kemudian kita tinggal masukkan ke daftar pustaka. Oke, sambil bekerja kita tulis prompt. Ini tentunya dibaca ya nanti ya. Kenapa sih citasi ini? Nah, daftar pustaka. Oke, ya. Tolong kumpulkan semua citasi dari drafting kita dan simpan dalam file daftar pustaka dengan format apa? 7 edition yang standar. Nah, ini yang pakai Mendeley ya nggak apa-apa pakai Mendeley, tapi ini udah Mendeley yang modern. Pakai Zotero, pakai apa ya? Ini sama aja fungsinya sebenarnya. Cuma IA yang mempercepat ini. Membuat buku bisa nggak Pak? Nah, kalau disertasi bisa, logikanya membuat buku pasti jauh lebih bisa. Nah, ini sudah. Dan contohnya diteruskan. Kemudian misalnya metodologi. Ini dia biar sambil bekerja, saya menulis prompt di sini. Ini kayak ChatGPT biasa. Saya menggunakan teknik, misalnya saya menggunakan Smart PLS. Kuantitatif SM. Tolong berikan saya ide sintesis modelnya lengkap dengan variabelnya, misalnya independennya, moderatnya, atau kemudian laten, apa kira-kira misalnya selengkap mungkin. Ada juga kuesioner, simpan dalam metodologi. Nah, kita tunggu 1 menit. Nah, habis ini akan kita bahas ilmu apa yang kita kerjakan ini. Kenapa saya bisa secepat ini membuat sebuah karya ilmiah yang berkualitas. Nah, habis ini kita bahas ya. Ini demonya udah cukup 20 menit ya. Nah, kita selesaikan dulu ini akhir ya. Oh, dia lagi bikin kuesionernya. Kuesioner tinggal format ke Google Form, upload kalau online. Oke, kayaknya dia udah selesai. Oke.
indikator-indikatornya, ada dimensinya, dan seterusnya. Ini orang-orang statistik pasti paham. Nah, ini urutan-urutan bagaimana kita membuat karya ilmiah yang berkualitas, ya. Jangan dari GPT tanya hal ini, nah, sudah jadi hipotesis. Kalau pengukurannya pakai Likert dan jadi dalam hitungan singkat kita dengan bantuan artificial intelligence karena kemampuan dia memahami konteks sangat cepat itu jadi waktu kita hemat banyak sekali. Ini pengumpulan data. Ini biasanya yang ambil S2, S3 tapi sambil kerja waktunya terbatas, ngurus keluarga nggak ada waktu. IA mungkin bisa menjadi solusinya. Kemudian banyak penyakitnya orang nulis tasi itu kan nggak pede sama tulisannya sendiri. Ini udah lengkap. Terus kita juga bisa brainstorming di sini. Misalnya di drafting, kita tinggal copy saja drafting. Di pendahuluan ya. Ini adalah bagian pendahuluan. Tolong berikan saran, improvisasi apa saja yang bisa dilakukan berdasarkan semua konteks pembicaraan kita di atas. Nah, semua konteks pembicaraan kita di atas. Kita diskusi dulu, ya. Jadi kalau nulis prompt nggak usah resmi. Ini prompt yang tahu ibu, AI sama Tuhan. Jadi nggak usah takut-takut. Saya jelek. Diskusi dulu aja ya. Jangan edit file langsung. Nah, saya brainstorming dengan artificial intelligence. Jadi intinya, AI akan dibantu oleh, gampangnya gini, IA itu seorang anak sekolah dasar yang sangat cerdas, tapi dia butuh bimbingan yang teratur, sistematik, berurutan. Nah itu. Jadi filosofi menggunakan IA adalah kalau dibandingkan otak ya, termasuk IQ di atas 120, termasuk termasuk orang jenius. Cuma dia nggak punya feeling, nggak punya apa yang perlu kita kendalikan. Nah, nanti kita akan belajar mengendalikan prompt. Nah, ini ada saran dari dia, perbaiki perkuat
alur logikanya. Nah, berarti novelty-nya ini masih belum jelas. Ini nanti dosen pembimbing pasti akan nanya ini. Nah, sebelum kita tanya, kita siapkan jawabannya dulu. Oke, sarannya mulai dengan konteks global, gap. Nah, jadi Anda kayak punya dosen pembimbing, profesor kelas internasional yang ada di laptop Bapak Ibu sekalian. Nah, riset gap-nya kurang eksplisit, kurang ditonjolkan. Saran ketiga, perkuat koneksi dengan novelty-nya. Kemudian tambahkan data statistik. Ya tentunya belum kita masukkan datanya ya, pasti. Dimensi waktu, kaitkan. Nah, jadi intinya kita punya sahabat baru yang namanya artificial intelligence. Dia sangat pintar, dia sangat nurut dengan kita, asalkan kita tahu cara berteman dengan mereka. Gitu. Oke, gitu demo sebelum kita masuk ke materi, ilmu apa saja yang dipakai untuk, ini bukan sekedar prompt engineering ya. Oke, kita buka sesi pertanyaan, silakan. Oke, ini sudah ada yang bertanya dari Pak Anjel. Silakan Pak Anjel. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dapa dan juga kepada Mas Karyanto bahwa kadangkala ketika membuat novelty-nya itu bagaimana caranya agar sinkron dengan identifikasi masalah itu, Mas Karyanto. Karena kadangkala pembimbing baik dia tesis maupun disertasi kadangkala katanya ini tidak sejalan dengan novelty yang ada dalam latar belakang masalah saudara dengan identifikasi masalah yang Anda ungkapkan di poin 2. Kadangkala ada dosen itu tidak perlu identifikasi, cuma yang perlu di situ novelty-nya aja gitu. Itu saja saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan Pak Anjar adalah bagaimana mensinkronkan antara problem statement dengan novelty. Begitu ya Pak Anjar ya? Iya. Ya, caranya mudah sekali. Tinggal bikin file saja di sini, problem statement-nya. Ini kita reverse engineering ya, karena sudah jadi draftingnya. Misalnya berdasarkan ini saya menjelaskannya kebalik ya, karena novelty-nya sudah jadi berdasarkan problem statement, berdasarkan novelty tolong rangkai problem statement. Nah, nanti kita ini namanya iterasi, Pak. Iterasi itu mengulang-ulang AI sampai benar-benar AI itu klop dengan pikiran kita. Nah, oke. Katakanlah problem statementnya udah dapat, terus dosen pembimbing komplain di bagian mana? Kalau di sini kan pembimbing kita tadi mana? Di atas. Nah, ini mau dia memberikan saran ya, membimbing BI kita. Nah, itu juga kita konversi. Nah, caranya sudah jelas. Jadi, misalnya dosen pembimbing menganggap bahwa problem statement dan novelty-nya tidak sama. Tidak
saling koheren. Tulis saja dosen pembimbing saya yang killer mengatakan bahwa novelty-nya tidak menunjukkan atau memberikan solusi pada problem statement. Saya harus mengapa? Saya harus melakukan apa? Nah, misalnya gitu. Kita diskusi ya. Oke? Ya. Nah, begitu caranya. Jadi kita ada pertanyaan dari Mbak Kuliah Rencana untuk membuat proposal penelitian, bisa nggak Pak? Nah, ini yang sedang kita lakukan. Mirip-mirip sama, sangat-sangat bisa. Dan Pak Tommy bermakna bagaimana peran dikursor untuk menghubungkan metodologi dengan pembahasan pada sesi pembahasan, hingga apa yang dibahas dalam macam dari ya sama seperti tadi pertanyaan Pak Anjar, dikait-kaitkan dengan konteks ini. Nah. Jadi kelebihan software ini dia sangat apa ya Pak ya, membaca konteks aware gitu ya Pak ya. Iya, konteks aware, sangat konteks aware. Makanya misalnya ini konteks aware. Di sini ada sebuah sitasi. Dari mana sitasi ini dan tunjukkan barisnya. Kenapa ini menurutmu koheren? Nah, kelebihan kalau kursor itu ibaratnya mobil hardtop, mobil off-road. Kalau ChatGPT itu mobil Mercy ya untuk pemakaian umum. Kalau kursor memang disiapin untuk kebutuhan medan tempur seperti disertasi yang bikin Anda stres, yang bikin Anda nggak bisa tidur, marah-marah sama suami, pekerjaan kantor jadi keteteran, apalagi Mas Topa, problem-problem klasik. Betul sekali Pak. Ya. Nah, dengan hadirnya AI sebagai alat bantu itu sangat membantu sekali. Dari Ibu Lindi bertanya juga, untuk membuat kuesioner dosen pembimbing ingin jurnal internasional bereputasi Scopus sebagai referensinya bagaimana ya Bapak? Tadi sudah, kalau tidak salah tadi sudah didemokan juga ya Pak ya untuk kuesioner. Konteksnya sama Ibu. Ya, ini saya coba aja, nggak apa-apa. Ini jurnalnya, katakanlah ini jurnal dari Scopus, dari paper ini, buatkan saya kuesioner dan simpan nyimpan dalam apa, misalnya kuesioner. Saya berpikir
Seperti itu ya Bu Lindi caranya. Jadi kan kalau pakai software Cursor sangat efektif sekali karena dia benar-benar membaca konteks dokumen yang kita berikan, Ibu. Iya, benar sekali Mas Apa. Bahkan per karakter dia detektornya. Nah, dia lihat nih. Ya, mungkin dibuka sesi tanya jawab, Mas Dafa. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain juga boleh bertanya ya. Boleh open mic langsung juga sangat boleh. Oke. Dari Pak Rusli juga bertanya, beliau sudah menyusun proposal tesis, belum mengenal Cursor. Bagaimana caranya untuk melanjutkan perbaikan selanjutnya dengan Cursor? Apakah draft penelitian tesis tersebut dijadikan sebagai file drafting TXT, Pak? Bisa sekali, cukup tinggal ditulis di sini, misalnya karya lama, kemudian bikin file apa ini tesis ya, tesis TXT. Nah, misalnya Bapak tinggal ini langsung, ini contohnya ya, contohnya ayo diskusi bagian mana yang bisa diimprove ya. Nah, dari tesis saya dan seterusnya, dan nanti diskusi dilanjutkan iterasi itu. Jangan edit file dulu. Saya butuh Anda sebagai dosen pembimbing virtual saya. Nah, prompting yang bagus itu prompting yang natural seperti ini. Nggak usah malu. Nah, itu caranya. Ayo kita diskusi. Nah, dia membaca dulu tentunya kan, karyanya Bapak yang lama. Jadi cara IE bekerja itu begini. Kita berpikir ke arah, misalnya ke arah selatan. Selatan. Nah, kemudian IE juga akan mengikuti cara berpikir kita. Nah, itu sering jadi jebakan Batman. Nah, dengan iterasi, nanti kita bahas, itu bisa membuat IE mempunyai cara berpikirnya sendiri. Akhirnya menghasilkan pikiran-pikiran baru. Dan dengan ending menghasilkan penelitian karya ilmiah yang benar-benar berkualitas. Ya. Oke. Itu kemudian Pak Tommy Barmana ditambahkan bagian isi pembacaan bab 4 dan kesimpulan bab 5. Ini sudah di sini. Oh, Bang Sen. Berikan saya, misalnya ditulis di sini bab 5 katakanlah, bab 5 FMD. Berdasarkan semua konteks pembicaraan kita
di atas. Ya, terima kasih kembali Pak Rusli. Nah, buatkan saya, karena belum ada datanya, saya pakai simulasi ya. Simulasi bab 5 beserta hipotesanya. Oke. Simpan dalam bab 5. Nah, konteksnya apa? Dengan konteks, karena kan biar dia nggak buta, konteksnya metodologi, kemudian misalnya kuesioner, kemudian misalnya drafting kita. Nah, klik. Nah, jadi ini sangat, betul-betul serba bisa dilakukan apapun ya Pak dengan software Kusel ini ya. Iya, ini kalau pesawat generasi ke-6. Nah, nanti bagi Bapak Ibu yang pengen visa seperti ini, jadi konsepnya apapun bisa dilakukan Bapak Ibu dengan software ini. Nanti Bapak Ibu silahkan bergabung saja di komunitas. Nanti ada kelas khusus yang membahas tentang Kusel, yang kebutuhannya sudah ingin mepet menyelesaikan tesis, disertasi, buku, artikel. Nah, silakan saja nanti bergabung di komunitas lewat kelas intensif Kusel. Baik, Pak Ali, ini akan ditanya jawab dulu atau dilanjutkan ke materinya dulu, Bapak? Oke, langsung sambil jalan aja ya, biar efektif waktunya. Oke, ya. Oke, ini pertanyaan dari Pak Tommy tadi. Ya. Nanti bantuan EA. Ini sampai membantu kita membuat interpretasi dari setiap hipotesis. Ya, kurang lebih gitu Pak Tommy. Jadi dia sampai memberikan interpretasi dari hasil. Yang penting konteksnya kuat. Oke, ini masih karena bab 5 perlu pemikiran yang panjang ya. Tapi hasilnya kurang lebih sama nanti. Bab 5. Nih. Variabelnya yang dipakai, kemudian validasi modelnya, after loading, API-nya, kernel alpha, dan seterusnya. Karena tadi saya menggunakan skema PLN dan metode SCM ya. Diterima, ya tinggal ditambahkan, tolong buatkan interpretasi untuk H1, H2, H3 dan seterusnya. Jadi ini sangat sekali. Oke. Itu salah satu contoh demo penggunaan artificial intelligence dari mulai awal sampai akhir ya. Mulai dari mencari ide, mencari novelty, gap, judul, kemudian outlining, kemudian membentuk kerangka berpikir, problem statement, rumusan masalah,
terus sampai akhirnya sampai ke sitasinya. Sitasinya juga divalidasi. Kenapa Anda memberikan sitasi ini? Bagian mana? Baris mana? Nah, itu dan seterusnya. Oke. Jadi itu di kelas inovatif seperti itu. Nanti ada komunitasnya. Framework-nya. Dari Pak Tommy bertanya kembali, kalau kita memasukkan dengan metodologi memakai SMLS, SPSS, atau NVIDIA, Pusat akan membuatnya secara valid tanpa perlu kita mengolah lagi dengan software tersebut. Tentunya sudah ada datanya dulu ya Pak Ali ya, sebelum kita olah dengan kursor ya Pak ya. Iya, betul sekali. Ya. Tetap Smart VLS-nya dipakai atau SPSS. Cuma saya sarankan pakai Smart VLS ya, lebih cepat. Dia dengan data yang kecil bisa dipakai. Kalau untuk yang kualitatif, NVivo juga saya sarankan. Itu seperti itu. Apakah kursor membuatnya secara valid? Jadi kursor pada dasarnya buta. Semua IE pada dasarnya buta. Nah, dia hanya mengembangkan data-data yang Anda berikan. Nah, itu. Oke, kita punya 3 framework. Oh, ini digantikan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, sekarang apa ilmunya yang digunakan tadi di sini? Itu namanya